Iya, iya. Oke, Bang. Oke, terima kasih. Baik rekan-rekan media ya. Hari ini saya dengan rekan saya ya memasukkan untuk laporkan Polda Riau ya, penyidik Polda Riau, yaitu kepada Kapolri, kepada Wakapolri dan Kabar Eskrim, tentu juga ke Biro Wasidik dan Kabid Propam, yang mana kita akan meminta gelar khusus perkara tentang dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada klien kami dengan pasal 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, kami melihat ada kejanggalan atas penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Riau, sehingga kami sebagai kuasa hukum klien kami itu membuat laporan perlindungan hukum dan memohon untuk perlindungan hukum, sekaligus nanti memohon untuk gelar perkara khusus untuk dilakukan gelar perkara di Mabes Polri. Adapun kasus ini ya, berawal dari tahun 2024 terjadinya bencana alam di daerah Sontang ya. Daerah Sontang itu Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Jalan tersebut rusak 3 km. Pada saat itu Kapolda Riau juga turun ke lokasi tersebut. Kemudian menyaksikan kasus bencana alam yang banjir cukup lama, kira-kira 1,1 miliar. Dan kemudian itu dibangunkan oleh klien kami. Jadi dibangun sehingga itu bisa digunakan oleh masyarakat di sana, termasuk perusahaan-perusahaan yang menyumbang. Karena di sana dilalui oleh mobil truk dan kemudian masyarakat juga melalui di sana mobil-mobil penumpang, ya kan, kemudian mobil-mobil pribadi dan termasuk mobil-mobil yang mengangkat hasil petani sawit yang ada di daerah Rokan Hulu sampai dari Sontang itu ke daerah Duri. Nah, kemudian setelah itu barulah dilaporkan oleh oknum LSM ya ke Polda Riau dengan menggunakan pasal 12E, seolah-olah klien kami ini menerima uang tersebut dipergunakan untuk pribadi dan menguntungkan orang lain. Menurut kami itu tidaklah benar, karena uang tersebut dibangunkan ke jalan tersebut, juga foto-fotonya sudah lengkap, dokumentasi dan waktu itu dihadiri oleh Bapak Camat dan kemudian dihadiri oleh perusahaan. Jadi tidak ada di sana yang dirugikan. Jalan tersebut dibangun. Jadi ini mungkin kehilapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Riau, sehingga ini informasi yang kami dapatkan dari beberapa media sudah naik ke tahap sidik. Jadi kami meminta nanti kepada Bapak Kapolri melalui Kabar Eskrim, Biro Wasidik untuk dilakukan gelar perkara khusus. Mungkin itu saya sampaikan. Silakan rekan kita Pak Awilidi. Ya, dapat saya tambahkan. Tujuan utama dari permohonan digelarnya perkara ini secara khusus adalah untuk mengevaluasi kembali kinerja penyidik di Polda Riau, sehingga kepolisian khususnya di Mabes ini bisa menetapkan langkah-langkah spesifik. Kemudian tentunya adalah untuk menghentikan perkara ini. Kemudian kami juga berharap kepada Mabes Polri untuk atensi perkara ini, layaknya diatensi karena ini akan menimbulkan perhatian massal dia, karena klien kami adalah seorang kades yang warganya tidak senang apabila perkara ini tetap naik tahap sidik. Nah, saya pikir itu sebagai tambahan dari saya. Ya, oke. Jadi saya sampaikan di sini supaya diketahui juga bahwa klien kami itu adalah kepala desa, bukanlah pegawai negeri dan bukan penyelenggara negara. Ya, di sini ditetapkan dalam perkara ini pasal 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya, dan telah dilakukan pemanggilan, undangan klarifikasi. Dan kemudian perlu kita ketahui bahwa kepala desa bukanlah penyelenggara negara dan bukanlah pegawai negeri. Tapi kepala desa diatur khusus dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang mana salah satu undang-undang tersebut menyebutkan untuk melakukan gotong royong di desanya ketika memang ada masalah atau musibah, ya.
Karena kalau mengambil tindakan langsung kepada negara atau dari pemerintah itu belum tentu ada anggarannya. Tapi ini adalah darurat yang harus diambil tindakan oleh sang kepala desa tersebut, yaitu klien kami. Kemudian di sini juga kami sudah menyampaikan bahwa dasar-dasar hukum untuk dilakukan gelar perkara khusus nantinya yang kami harapkan untuk dihentikan perkara ini. Yang pertama adalah Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang tata cara penyelidikan dan penyidikan sebagaimana pasal 30 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 pasal 31 huruf B, pasal 32 ayat 1 huruf C dan pasal 33 ayat 1 huruf A. Ya kan? Kemudian kami memohon menyetujui permohonan pelaksanaan gelar perkara khusus, mengundang pihak-pihak sebagai kuasa hukum dan hadir memberikan keterangan dan melengkapi data-data nanti. Barangkali itu. Oh, terkait yang didugaan adanya pungli dan juga korupsi oleh yang dilakukan oleh klien Abang itu, Kades Santar gimana nih? Seperti apa Tang? Ya, saya pikir, yaitu saya sampaikan tadi, tidak ada pungutan liar. Karena semua ada berita acara. Diundang, baik perusahaan yang melewati jalan tersebut. Nah, alhamdulillah perusahaan tersebut menyumbang. Yang namanya sumbangan, dan itu sumbangan kepada kepala desa dan dilaksanakan oleh klien kami. Karena klien kami itu yang mampu kira-kira untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. Karena klien kami itu punya alat berat, punya eskavator, ya kan? Punya mobil yang bisa mengangkut material-material. Semua sudah diselesaikan. Jalan tersebut sekarang sudah dinikmati masyarakat, termasuk perusahaan yang menyumbang. Di mana letaknya untuk dikatakan tadi bahwa itu adalah pungutan liar. Jadi janganlah ya, negara kita ini cukup lagi sulit. Ketika masyarakat kemudian ada kepala desa yang melakukan pembangunan di desanya, ini adalah sebagai contoh desa-desa lain di Indonesia. Kalau bisa kepala desa klien kami itu diberikan penghargaan begitu. Jadi jangan artinya sedikit dilaporkan kemudian isolah pungutan liar. Masih banyak sebenarnya pungutan liar yang tanpa dasar hukum. Ini juga ada sebenarnya. Jadi kami meminta nanti kepada Bapak Kapolri ya supaya ini digelarkan khusus di Mabes Polri. Kemudian kalau kita kejar unsur pungli yang ada dalam KUHP itu, kekerasan tidak pernah dilakukan, kemudian tidak ada paksaan terhadap perusahaan dan keuangannya transparan. Karena Bang tujuan kemarin tadi melaporkan, terus respon dari Mabes sendiri seperti apa? Ya, kita baru memasukkan surat ya, karena kan di sini prosesnya surat ya. Tapi yang jelasnya surat ini sudah kita masukkan kepada Bapak Kapolri untuk proses permohonan gelar perkara. Ya, di sini sudah kami tampilkan semua dan kami sampaikan fakta-faktanya sehingga nanti mohon Bapak Kapolri untuk memberikan instruksi kepada Kabar Eskrim atau Karwasidik untuk melakukan gelar perkara khusus dan perkara yang dihentikan. Kasihan kan orang yang sudah melakukan pembangunan yang tanpa merugikan uang negara dan ini berdasarkan sumbangan kemudian dijadikan nanti menjadi tersangka. Kami minta ini cepat mohon untuk dihentikan karena nanti menjadi presiden buruk bagi hukum di negara kita. Barangkali. Tapi statusnya sekarang klien Abang di sana masih di Polri ya? Ya, masih di Polda, kemarin masih undangan klarifikasi. Tapi kami dapat informasi dari media sudah dinaikkan sidik, tapi belum ada penetapan tersangka. Ya kan? Tapi kalau sudah penetapan tersangka kan menjadi citra buruk nanti akhirnya. Jadi sebelum ke sana kami minta gelar perkara khusus nanti dihentikanlah perkara ini supaya tidak menjadi presiden buruk kepada hukum yang ada di negara kita. Barangkali.